Halo, selamat pagi. Perkenalkan, nama lengkap saya Yanuaria Dahu, biasa dipanggil Ria. Saya tingkat 1 semester 2 dari Sekolah Tinggi Pastoral Santo Petrus Keuskupan Atambua. Pada hari ini saya akan membawakan sebuah materi tentang pengantar katekes umat dan sejarah katekes umat. Sekarang kita memasuki yang pertama, itu pengantar katekes umat. Dalam pengantar katekes umat terdapat 3 bagian. Yang pertama itu sejarah dan pengertian katekes umat, yang kedua itu tujuan katekes umat, yang ketiga proses katekes umat. Sejarah katekes umat. Pada tahun 1977 terbentuknya PKKI 1. Di dalam itu muncul gagasan katekes umat sebagai arah katekes di Indonesia masa kini. Pada tahun 1980 terbentuknya PKKI yang kedua. Di dalam itu menegaskan kembali katekes umat dan PKKI yang pertama supaya lebih operasional. Pada tahun 1984 terbentuknya PKKI yang ketiga. Di dalamnya itu tentang pembina katekes umat. Pada tahun 2004 terbentuknya PKKI yang ke-8. Dalam itu masih berbicara tentang katekes umat. Dalam PKKI kedua menghasilkan rumusan katekes umat yang terdiri dari 6 hal pokok. Yang pertama itu katekes umat. Katekes umat diartikan sebagai komunikasi iman atau tukar pengalaman atau juga disebut penghayatan iman antara anggota umat atau kelompok. Yang kedua, dalam katekes umat kita bersaksi tentang iman kita akan Yesus Kristus, pengantara Allah yang bersabda kepada kita dan pengantara kita menanggapi sabda Allah. Yang ketiga, yang berkatekesi adalah umat. Kristus itu menjadi pola hidup pribadi, juga pola kehidupan kelompok, baik di kelompok basis sekolah maupun di kelompok perguruan tinggi. Katekesi umat juga sering disebut katekesi dari umat, oleh umat, dan untuk umat. Yang keempat, dalam katekes yang menjemaat ini, pemimpin katekese bertindak terutama sebagai pengarah dan pelancar katekes umat atau disebut dengan fasilitator. Yang kelima, katekes umat merupakan komunikasi iman dari peserta sebagai sesama dalam iman yang sederajat yang saling bersaksi tentang iman mereka. Dalam katekesi ini kita harus mempunyai sikap saling menghargai dan saling mendengarkan dalam suasana yang penuh keterbukaan. Yang keenam, ada tujuan komunikasi iman dalam katekesi umat adalah supaya dalam terang Injil kita semakin meresapi arti pengalaman-pengalaman kita sehari-hari. Kita bertobat kepada Allah dan semakin menyadari kehadirannya dalam kenyataan hidup sehari-hari. Semakin sempurna beriman, berharap, mengamalkan cinta kasih, dan hidup Kristen kita makin dikukuhkan. Mulai kita makin bersatu dalam Kristus, makin menjemaat, makin tegas mewujudkan tugas gereja setempat dan mengokohkan gereja semesta. Yang terakhir itu sanggup memberi kesaksian tentang Kristus dalam hidup kita di tengah masyarakat. Berdasarkan rumusan PKKI kedua tersebut nampak beberapa aspek katekesi umat yang harus diperhatikan. Yang pertama itu subjek katekese. Subjek katekese itu adalah umat itu sendiri atau peserta atau orang-orang yang mengikuti katekese tersebut. Yang kedua, dalam katekese kita berguru kepada Yesus Kristus sebagai jalan, kebenaran, dan kehidupan. Yang ketiga, yang dilakukan dalam katekes umat itu kita mendengarkan bacaan Injil, sharing, dan membagikan pengalaman yang kita lalui dalam kehidupan sehari-hari dan menggali makna hidup dalam terang Injil.
Yang keempat, hasil yang diharapkan itu menjadi saksi-saksi Kristus yang mampu meresapkan nilai-nilai Injil di lingkungan kita. Yang kedua itu kita masuk pada tujuan katekes umat. Ada dua tujuan katekes umat. Yang pertama, membawa umat sampai pada perjumpaan pribadi dengan Kristus melalui perjumpaan hati dan budi dengan saudara-saudari seiman. Yang kedua itu membentuk dan membina jemaah Kristiani, mengembangkan sikap-sikap dan karisma-karisma pribadi untuk melayani sesama. Yang ketiga itu proses katekes umat. Dalam proses katekes umat itu ada 3 langkah. Yang pertama itu proses mengamati dan menyadari suatu fenomena tertentu dalam masyarakat yang kita angkat sebagai tema katekes umat. Langkah yang kedua, menyadari dan merefleksikan situasi yang telah dianalisis dalam terang sabda Allah. Langkah yang ketiga, memikirkan dan merencanakan aksi untuk bertindak. Langkah pertama dan langkah kedua bertujuan supaya kita menjadi lebih sadar akan panggilan kita sebagai orang beriman untuk bertindak memperbaiki keadaan. Dalam langkah ketiga ini kita berujung pada aksi nyata. Yang terakhir, keunggulan katekes umat. Ada 4 keunggulan dalam katekes umat. Yang pertama, katekes umat disebut katekese dari umat, oleh umat, dan untuk umat, sehingga umat menjadi subjek katekese. Dengan demikian memungkinkan semua umat berperan aktif dalam katekese. Yang kedua, selalu berbicara tentang hidup nyata dalam terang Injil, sehingga memungkinkan umat menyadari bahwa Allah hadir dan berkarya dalam hidup nyata mereka. Yang ketiga, umat aktif berkomunikasi sehingga memungkinkan umat semakin menjadi komunal, semakin menjadi gereja. Yang keempat, peserta berbicara dan berkomunikasi tentang hidup nyata sehingga menjadikan katekes umat dan gereja menjadi sungguh kontekstual dan terbuka. Hanya ini materi yang saya sampaikan. Terima kasih.